Apa itu pembangkit listrik panas bumi dan bagaimana cara kerjanya? Di dalam video ini, kita akan berdiskusi tentang energi masa depan kita, yaitu energi panas bumi. Pertama-tama, apa itu panas bumi? Panas bumi adalah panas yang dihasilkan oleh radioaktif di dalam bumi. Ini adalah sumber energi yang terbarukan dan tidak terbatas karena terus-menerus diproduksi oleh planet kita, terutama dari magma inti bumi. Jadi, ini adalah panas yang disimpan di dalam kerak bumi dan dapat diakses melalui sumur geotermal yang dalam. Dalamnya sekitar 1-3 km. Panas bumi ini itu terjadi karena proses peluruhan unsur-unsur radioaktif seperti uranium dan thorium di dalam inti bumi. Energi ini merupakan sumber energi terbarukan dan potensinya sangat besar untuk Indonesia. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik panas bumi? Pembangkit listrik panas bumi bekerja dengan pertama kita mengebor sumur panas bumi kedalaman 1-3 km tergantung reservoirnya. Sumur ini mencapai lapisan reservoir. Di dalam reservoir ini mengandung air panas atau uap. Ketika air panas atau uap naik ke permukaan melalui sumur tadi, mereka akan menggerakkan turbin yang terhubung ke generator. Turbin itu akan berputar dan mengkoppel putarannya dengan generator dan menghasilkan listrik. Keuntungan utama dari metode ini adalah bahwa panas bumi dapat diakses secara konsisten sepanjang tahun. Tidak seperti sumber energi terbarukan lainnya yang tergantung cuaca, misalnya angin, misalnya solar PV. Apa keuntungan pembangkit listrik panas bumi? Ada banyak keuntungan menggunakan pembangkit listrik panas bumi. Pertama, ini adalah sumber energi bersih yang ramah lingkungan. Ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara seperti pembangkit listrik bahan bakar fosil seperti gas, batu bara, dan minyak. Selain itu, pembangkit listrik panas bumi memiliki tingkat keterandalan yang tinggi karena tidak dipengaruhi oleh perubahan cuaca atau keadaan lingkungannya. Baik siang atau malam, pembangkit listrik panas bumi itu tetap berproduksi. Baik udara cerah, hujan, tanpa angin, tetap berproduksi. Ini juga menciptakan lapangan kerja untuk wilayah tertentu, wilayah dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit. Bagian 4 yaitu studi kasus pembangkit listrik panas bumi. Mari kita lihat beberapa studi kasus pembangkit listrik panas bumi yang berhasil di seluruh dunia. Salah satu yang paling mencolok adalah proyek pembangkit listrik di Islandia. Islandia merupakan sebuah negara yang sumber listriknya 40% dari panas bumi. Selain untuk listrik, di Islandia juga menggunakan air panas dari Exhaust Power Plant itu untuk kebutuhan wisata. Selain itu, terutama di negara kita, proyek panas bumi sangat luas sekali. Di sepanjang pantai barat Sumatera sampai ke Jawa bagian selatan sampai ke Sulawesi. Selain itu, ada juga proyek-proyek bumi di negara seperti Amerika Serikat, Kenya, dan Jepang. Bagian 5, tantangan dan masa depan. Tentu saja ada tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan listrik panas bumi. Salah satunya adalah biaya awal yang tinggi untuk pembangunan sumur panas bumi itu dan infrastruktur lainnya itu merupakan membutuhkan modal yang sangat besar. Namun dengan inovasi dan investasi yang tepat, biaya ini dapat diatasi dan proyek-proyek panas bumi akan menjadi lebih terjangkau di masa depan. Masa depan energi panas bumi sangat cerah. Teknologi juga terus berkembang dan potensi energi panas bumi yang belum tergarap masih sangat besar. Dengan lebih banyak penelitian dan pengembangan, kita dapat memaksimalkan manfaat untuk masyarakat global.